dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal matanya tertutup oleh selapis daging tebal, antara keduanya tertulis kafir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa kembali berjumpa untuk kembali menambah wawasan keislaman kita. Banyak orang dewasa ini yang sangat lalai memperhatikan soal Dajjal. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya mengenai yang satu ini sebagai fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Tidak ada fitnah yang melebihi fitnah Dajjal. Bahkan bisa dikatakan bahwa segenap fitnah yang pernah ada di dunia terkait dan hadir dalam rangka mengkondisikan dunia menghadapi fitnah Dajjal. Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa kemunculan Dajjal untuk menebar fitnah dan kekacauan justru akan terjadi ketika kebanyakan manusia awam telah lalai dan tidak peduli akan Dajjal. Sehingga bila ada yang membicarakan soal Dajjal, maka mereka cenderung menertawakannya dan menganggapnya sekedar sebagai mitos atau legenda. Demikian pula halnya dengan orang-orang pintar ketika itu. Malah para penceramah, da'i dan imam di mimbar-mimbar tidak memandang perlu untuk mengangkat tema bahaya fitnah Dajjal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yakhrujud Dajjal hatta yadhalan nasu an zikrihi wa hatta tatrukal a'immatu zikrahu alal manabir. Yang artinya, Dajjal tidak akan muncul sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. Lalu apa itu Dajjal? Dan apa doa dan zikir agar kita dapat terhindar dari fitnah Dajjal tersebut? Ciri-ciri dari fitnah Dajjal ini telah diceritakan oleh Imam Tirmidzi dari Nawas bin Sam'an. Ia berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal. Beliau berkata, Dajjal adalah sosok pemuda yang berambut keriting, matanya picak. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qattan. Barang siapa di antara kamu bertemu dengan dia, bacakan kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat yang sunyi antara Suriah dan Irak, lalu merusakkan ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Lalu kami bertanya, berapa lama dia tinggal di bumi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kami sekarang. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Maka jawab beliau, tidak, tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Kami bertanya lagi, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Maka jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW kembali menginformasikan mengenai ciri-ciri Dajjal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap si picak pembohong besar, yakni Dajjal. Ketahuilah, dia buta sebelah matanya, sedangkan Rabbmu tidak picak. Dan antara keduanya tertulis tulisan kafir. Kemudian Ibnu Majah rahimahullah juga meriwayatkan mengenai ciri-ciri Dajjal.
dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal matanya tertutup oleh selapis daging tebal, antara keduanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang buta huruf ataupun yang pandai baca tulis. Dajjal selain memiliki ciri-ciri khusus, ia juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyesatkan manusia, dan tentunya hal ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kemampuan Dajjal yaitu bersamanya ada surganya dan nerakanya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra, jufalu sya'ri, ma'ahu jannatun wa narun, fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Yang artinya, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dia juga bisa membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, keluarlah pada hari itu seseorang yang terbaik atau di antara orang yang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Apa zikir yang bisa kita baca untuk menghindari fitnah Dajjal? Di antara cara agar kita tidak terkena fitnah Dajjal, yaitu ketika sholat, di dalam tasyahud akhir sebelum salam, kita membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. Hendaknya kita pun menghafal ayat-ayat di dalam surat Al-Kahfi. Nabi SAW memerintahkan untuk membaca ayat-ayat di permulaan surat Al-Kahfi untuk berlindung dari fitnah dajjal. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan ayat-ayat akhirnya, yaitu membaca 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi dan ayat-ayat akhirnya. Di antara hadis-hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an. Di dalamnya disebutkan sabda beliau SAW yang artinya, barang siapa yang mendapatinya, yaitu Dajjal, maka bacalah ayat-ayat awal dari surat Al-Kahfi. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal-awal surat Al-Kahfi, maka dia dilindungi dari fitnah Dajjal. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.